البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus salis ba'da samani mi'ah, 803. Kakinya menghala ke sana. Apa gimana biar tidak menghala kaki ke orang di sana. Baik. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima, didatangi dengan susu, yaitu beliau diberi hadiah susu yang telah dicampur dengan air. Wa an yaminihi a'rabi, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang badui. Wa an yasarihi Abu Bakar radhiyallahu an, sementara di sebelah kirinya ada Abu Bakar radhiyallahu an. Fasyarib, kemudian beliau minum. Summa aqtal a'rabi, setelah itu beliau memberikan air, memberikan susu tadi kepada si badui. Wa qal al-aymana fal ayman, yaitu pilihlah yang kanan, kemudian yang kanan berikutnya. Muttafaqun alaih. Qauluhu shiba ay khulit, dicampur. Anas bin Malik ma'ruf, beliau adalah apa? Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Madani, yaitu apa? Dari kalangan Ansar. Summal Basri, ya beliau pindah ke Basrah. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat kurang lebih usia berapa ya? Lebih dari 100 tahun. Terlupakan 120 atau berapa, lupa. Baik. Bercerita bahwasanya Rasulullah SAW diberi hadiah berupa susu, dan ma'ruf karena Rasulullah SAW yaqbalul hadiah. Rasulullah SAW menerima hadiah, wala ya'kulu shadaqah, tidak memakan sedekah. Nah, beliau ini diberi susu sekarang, dan susu ini gabungan dari apa? Gabungan dari makanan dan minuman. Pembahasannya panjang lebar tentang keutamaan susu ada di dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik. Kemudian qad shiba bima, ini jelas apa? Jumlah ini sebagai naat dari laban. Dalam yaitu apa? Ya jelas ini sifatnya. Sifat dari susu tadi, dia telah dicampur dengan air. Disebutkan oleh para pensyarah, tujuan pencampuran dengan air ini adalah agar dia itu agak apa istilahnya, encer kan istilahnya, agak tidak pekat. Karena terkadang kalau pekat, sebagian orang tidak kuat untuk meminumnya, terutama kalau barusan keluar dari puting susu dari lembu atau onta atau kambing. Iya, agar apa? Agar lebih cair sedikit, dan juga agar tidak terlampau panas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah pada waktu hijrah, dicampur dengan air agar tidak terlampau panas dan tidak terlampau pekat. Mereka tak masak susu. Kenapa? Mereka tak masak dalam susu. Jadi kita selalu masak. Mungkin ada yang memilih ini, ada yang memilih itu. Buktinya ada akid dan lain-lain, menunjukkan ada juga proses. Boleh diproses, boleh juga langsung, terserah dia disukai yang mana. Kemudian wa an yaminihi a'rabi, ini wawunya wahaliyah, dalam keadaan di sebelah kanan beliau ada orang badui. Wa an yasarihi Abu Bakr radhiyallahu an, sementara yang di sebelah kirinya ada Abu Bakar radhiyallahu an. Jelas Abu Bakar yang paling utama di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini Abu Bakar. Yaitu Umar tahu Rasulullah akan mengutamakan yang kanan, tapi Umar mengingatkan Nabi, ini ada Abu Bakar sebagai apa? Orang yang lebih utama. Sementara hadis-hadis menunjukkan apa? Kabir, dahulukan yang lebih tua atau dahulukan yang lebih besar. Tapi ternyata dalam masalah seperti ini Rasulullah SAW menunjukkan syariat yang bukan yang itu. Fasyarib, kemudian Rasulullah minum.
summa a'tal a'rabi, kemudian memberikan kepada orang Badui, menunjukkan dalam perkara yang seperti ini yang diutamakan adalah yang kanan, walaupun yang kiri itu orangnya ada yang lebih agung, lebih utama, lebih layak dimuliakan dan sebagainya. Tetapi pembahasannya sekarang adalah apa? Untuk pembahasan syariat, maka yang kanan didahulukan untuk diberi pemberian-pemberian. Thayyib. Wa qal al-aimana fal aiman. Nabi mengatakan dahulukan yang kanan, kemudian yang kanan berikutnya. Baik. Jadi walaupun ada yang lebih utama di situ, namun kalau dia di sebelah kiri, maka dia nanti sampai mendapatkan gilirannya. Dan memang terjadi khilaf di kalangan ulama, dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada yang lebih mengutamakan hadis yang lain, masalah kabir-kabir. Ya, ada yang mengutamakan yang ini. Tapi yang lebih tepat tentunya sesuai dengan zahir hadisnya. Untuk masalah minum, masalah pemberian, maka diutamakan yang kanan. Adapun kalau masalah bicara, siapa yang lebih layak didahulukan berbicara, maka yang lebih besar. Baik, ini masalah siapa yang lebih dahulu berbicara. Baik, tapi tidak seperti ucapan sebagian orang dalam situasi apapun dan sebagainya, tetap apa? Nah, orang tua yang bicara, anak kecil nggak boleh bicara. Ini keliru. Tapi apa? Iya, orang tua bicara dulu, setelah itu baru yang muda. Bukan berarti yang muda disuruh-suruhkan, bukan. Nah, kalau yang tua ternyata tidak mendapatkan kebenaran dalam suatu masalah, tidak mengetahui mana yang benar, ternyata yang tahu adalah yang kecil, ya memang yang benar adalah apa? Itu yang diutamakan, walaupun dia dari orang yang kecil. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab, hadis siapa? Abdullah ibnu Umar, muttafaqun alaih, tentang masalah apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba pengetahuan para sahabat tentang pohon yang disebutkan itu, ternyata yang benar adalah pohon kurma. Satupun sahabat yang tua, ada Abu Bakar, ada Umar, tidak ada yang mengetahuinya. Ternyata yang tahu adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar diam. Kenapa? Merasa malu ada orang tua di situ. Tapi tatkala beliau cerita kepada Umar bahwasanya beliau tahu itu nakhlah, maka Umar mengatakan, seandainya engkau bicara tadi itu, misalnya itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan ini dan itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan terkadang orang yang lebih muda itu tahu apa yang tidak diketahui orang tua. Ini terkadang, bukan berarti selalu. Jelas yang namanya pengalaman dan ilmu secara umum orang tua lebih tahu. Tetapi terkadang Allah menghendaki ada yang lebih tahu dalam masalah tertentu. Lalu bagaimana? Ya jelas yang diutamakan adalah buktinya. Kalau kali ini yang benar adalah yang tua, kita katakan memang itu keutamaan dia. Tapi kalau kali ini yang benar adalah yang muda dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya, maka tidak ada layak untuk kita yang tua kemudian menyombongkan diri dan menyuruh yang muda selalu diam dan selalu taat walaupun dalam kebatilan. Na'udzubillah. Itu dalam masalah bicara, sebagaimana juga di dalam masalah hadis terkait dengan terbunuhnya salah seorang sahabat di Khaybar. Maka tatkala yang muda mau bicara, Rasulullah mengatakan kabir, dahulukan yang tua, bukan yang muda tak boleh bicara, tapi biar yang tua bicara dulu, kemudian baru yang muda. Baik, ini sekedar urut-urutan, bukan maksudnya selalu yang tua bicara, yang muda bungkam. Demikian. Kemudian bagaimana terkait dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah SAW beliau sedang bersiwak, kemudian tahu-tahu ada dua orang yang datang. Kemudian Rasulullah hendak memberikan siwak itu pada yang muda, maka Jibril mengatakan kabir, dahulukan yang tua. Ini dalam mimpi, tapi kemudian Kemudian kata Al-Hafidz itu juga dipraktekkan Nabi, dan dua-duanya sahih hadis tentang itu, ma'ruf, hadis muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh para pensyarah, apabila dua-duanya sama-sama di hadapan kita, yaitu susah untuk mengatakan istilah mana kanan mana kiri, maka dahulukan yang tua. Tapi kalau jelas seperti dalam hadis yang di hadapan kita ini, memang betul-betul di sebelah kanan Nabi adalah orang Badui, di sebelah kiri Nabi adalah Abu Bakar dan Umar, seperti dalam kelengkapan riwayat itu, maka jelas yang kanan yang didahulukan untuk menerima pemberian-pemberian. Nah, dengan itulah terkumpul dalil-dalil. Baik.
Adapun kalau semuanya tepat di hadapan, yang tua yang didahulukan karena kali ini tidak ada istilah kanan dan kiri secara jelas. Dan dari hadis ini kita mendapatkan keutamaan apa itu fadlul yamin, yaitu diutamakannya keutamaan sisi sebelah kanan. Baik itu di dunia sampai bahkan di akhirat, Allah lebih mengutamakan ashabul yamin daripada, ya jelas ya, ashabus shimal, mereka adalah ahlun nar. Intinya al-aiman ini adalah sebagai apa? Bentuk pengutamaan, karena memang al-aiman ini sendiri adalah merupakan keutamaan. Sebagian mengatakan al-aiman atau al-yamin itu dari al-yuman, yaitu keberuntungan. Nah, makanya kalau kita ingin beruntung, hendaknya selalu apa? Memilih bagian yang kanan. Ini secara umumnya, bukan terus-menerus. Bukan berarti tatkala kita sedang hendak sholat, kita selalu memilih di sebelah kanan imam dalam keadaan sebelah kiri kosong. Itu diingkari oleh para ulama. Bahkan apa? Tetap dalilnya itu jelas, imam itu diletakkan di tepat di tengah. Nah, kalau imam sudah di tempatnya, ternyata berarti apa? Makmum yang menyesuaikan diri. Yang kanan ada, yang kiri juga diadakan. Yang kanan makin panjang, yang kiri juga dibuat makin panjang. Jangan apa? Karena mengutamakan kanan, akhirnya yang kanan panjang, yang kiri masih relatif kosong. Ini tidak betul. Karena nanti akan terkena hadis Nabi yang terkait dengan masalah-masalah yang lain itu. Jadi kanan diutamakan, tetapi dalam masalah sholat sebagai makmum, kalau kiri itu kosong, maka kita wajib untuk mengisi yang kiri sebelum kita mengisi shaf yang berikutnya dan berikutnya, agar apa? Imam selalu tepat di tengah. Baik. Adapun masalah menghadapnya imam, ma'ruf, hadisnya banyak sekali. Kalau sudah selesai salam, maka imam memang apa? Menghadap ke arah makmum. Tapi apakah kita melalui sisi kanan kita ataukah melalui sisi kiri? Kalau kita lihat dari hadis Anas, maka Nabi sering yaitu apa? Melalui sisi kanan beliau, ke arah kanan sampai menghadap ke makmumnya. Tetapi terkadang juga Nabi itu menghadap ke makmum dari sisi kiri, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. Ibnu Mas'ud mengingatkan, jangan kalian sampai diperdaya oleh setan, selalu apa? Di sebelah kanan, karena saya sering melihat Rasulullah SAW juga apa? Menghadap ke arah kami dari sisi kiri. Jadi dua-duanya boleh untuk masalah imamnya, menghadap ke makmum lewat sisi kanan ataukah lewat sisi kiri. Yang penting ujung akhirnya adalah apa? Menghadap ke arah makmum. Ilahuna wallahu a'lam.